Ada yang sambil melihat dengan mata sebelah saja. Ya, tapi dia bilang, benar juga itu. Ngerti, bagus itu orang. Nah, jadi potensi kita adalah potensi 100 miliar. Mengapa orang tetap ada yang bodoh, ada yang pintar? Nah, ini jawabannya. Ada pada dunia pendidikan yang akan menjawab. Seorang profesor pendidikan di Stanford University, Profesor Joe Boyle bilang begini, tidak ada siswa yang bodoh. Tidak ada. Karena siswa yang datang semua sehat itu 100 miliar terisi potensi. Yang tidak mampu membuat mereka cerdas adalah gurunya. Jadi memang tadi Ursulin punya visi itu nomor 1 betul, nanti siap guru yang bagus. Jadi tadi kalau ibu bilang ada siapa itu manusia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek bilang mau unsur, itu kan banyak orang. Kami ada yang tersinggung kalau kita ngomong itu. Kami ini pintar-pintar orang TT. Ya memang. Cuma pintar untuk mengejar ketertentu. Contohnya begini, Ustaz. Ini yang buat orang pintar, bukan orang bodoh. Tidak ada orang bodoh buat ini. Kalau orang bilang itu profesor, saya lebih pintar keluh. Kan coba suruh dia buat begini, bisa kira itu profesor. Saya pikir suster juga tidak mampu buat begini. Saya juga tidak mampu. Yang buat ini orang pintar. Nah, ini saya maksudkan, kadang kita tidak memahami secara baik kecerdasan macam apa yang harus kita bangun dalam sistem pendidikan kita. Sehingga kita mampu mentransfer knowledge dan kekuatan lokal, tadi seperti sudah ngomong itu, untuk dia menjadi kekuatan gerakan yang sama. Karena saya kalau lihat orang seperti buat ini, saya selalu bilang kepada teman-teman para desainer di luar negeri, saya bilang sorry, kalau kamu buat sebuah desain kan kamu gambar dulu kan, lalu kamu kasih kepada kamu punya manajer, lalu dia menyuruh kepada seluruh tim kerja untuk membuat sebuah model itu, lalu itu model akan menjadi sebuah bagian yang indah untuk dipajang. Kalau saya punya orang di kampung saya, dia tidak ada model, ini semua di kepala saja. Ini di dalam mindsetnya dia, disimpan di dalam brain dia, hipokampus, kepala kita ini kan ada tempat penyimpan data. Namanya hipokampus. Jadi kalau suster ini baca banyak, hipokampusnya itu simpan data banyak. Baca kecil tadi itu 100 miliar simpan kecil, sambungannya sepotong aja. Jadi itu nanti saya jelaskan di sana. Nah, karena itu memang hipokampus orang-orang di timur, orang NTT itu tinggi karena mereka simpan saja. Dia lihat, mama bisa bikin lambang Garuda kan nanti? Oh bisa bapak. Mana gambarnya? Oh iya udah besok lambang. Nah, kecepatan dia itu cerdas luar biasa. Jadi saya kadang-kadang bilang, kamu maksud kali ini apa ini? Cerdas yang mana? Cerdas dengan cara kamu itu, dengan cerdas kamu, cara kami beda. Nanti saya ajar bawa kamu ke tempat saya, kecerdasan saya, kamu tidak sanggup loh. Jangan kamu sembarang-sembarang ngomong, saya bilang. Karena nanti saya ajar kamu bagaimana Anda bisa membuat begini untuk jual. Karena kami dengan begini saya bisa beli dengan 5 juta. Bisakah Anda buat? Nah tidak bisa juga kan? Ya dulu bodoh juga kamu. Sama lah kita, Pak Mesel oke kalau di timur bilang. Nah ini konsep cara berpikir seperti ini yang harus kita bangun di dalam sistem pendidikan kita. Sehingga kita mampu untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. Karena sistem pendidikan itu nomor 1, dia harus membuat manusia itu punya spiritual yang kuat. Spiritual yang kuat itu bukan orang yang rajin beribadah. Itu input semata-mata. Makanya saya lihat orang beribadah sungguh-sungguh, orang itu spiritualnya. Ya input saja, kalau dia tidak bisa simpan-simpan yang baik, percuma saja. Karena itu nomor 1, pendidikan itu membuat orang punya spiritual yang kuat. Manusia-manusia spiritual yang kuat adalah manusia yang dia tidak akan pernah menyerah. Suster tadi bilang itu. Tidak, kami nekat, kami buat. Itu manusia spiritual. Itu manusia-manusia spiritual itu seperti itu. Mereka, I cannot stop when I'm tired, I stop when I'm done. Itulah manusia-manusia spiritual. Never give up. Tidak menyerah. Kata Paulus, kami tertekan, kami hilang akal. Akalnya tidak ada lagi, hilang semua. Tapi tidak putus asa. Itu manusia-manusia spiritual itu. Tidak pernah hilang harapan. Jadi manusia spiritual itu harapannya luar biasa. Dia membangun buat dirinya sendiri, dia memotivasi dirinya sendiri, sekaligus memotivasi lingkungannya. Itu manusia spiritual. Dunia pendidikan harus membuat itu. Jangan dunia pendidikan membuat robot lain pintar luar biasa, cara berhitung luar biasa, tapi begitu mentok
Angkat tangan. Manusia bukan robot. Manusia dijadikan sebagai imago Dei. Karena itu dia luar biasa. Dia bisa mengalahkan segala macam tantangan yang ada. Nah, dunia pendidikan harus mengisi itu. Manusia-manusia spiritual. Yang kedua, baru intelektual. Baru intelektualnya. Nah, kita punya masalah, suster. Pendidikan kita itu sistemnya itu menghafal. Itu yang sedang kita buat. Tidak mungkin orang menghafal buat ini. Ini paham. Ini understanding, bukan knowing. Kita itu sampai ke understanding saja. 1 tambah 1, 2. Kenapa 2, suster? Atau kenapa 2, guru? Hah, itu ilmu pasti. Kenapa dia pasti? Mak itu sudah dari dulu begitu. Tanya-tanya lagi, saya main tahu nanti. Nah, ini ya understand saja. Tidak. Yang ini knowing. Ini yang tahu tapi tidak memahami, tidak paham. Tapi kalau orang paham, ya kenapa 2 tidak 3? Tidak bisa 3. Karena epistemologinya dari ilmu ukur. Tidak bisa. Ontologinya dapat dilihat cuma 2 sudut. 1 sudut ditambah 1 sudut, 2 sudut saja. Tidak ada 3 sudut. Nah, itu berarti paham dia. Ya kita perlu tidak. Tahu tanya-tanya. Dari dulu sudah begitu. Jangan tanya lagi. Ini repot kita. Jadi inilah tantangan kita. Ini membangun cara berpikir kita. Karena itu kalau kita sudah punya 2 ini saja luar biasa. Spiritualnya kuat, never give up, berjalan terus, punya daya tahan, punya keberanian, punya kepedulian, lalu cerdas. Wah, itu udah luar biasa. Ini manusia sudah super ini. Tapi yang celakanya di NTT kita ini kan itu. Pintar yang dia maksud itu adalah pintar dia membaca ilmu, menghafal dengan baik, lalu kita bilang dia pintar. Padahal ini kan belum lengkap. Yang kita mau adalah apa yang dia baca dan apa yang dia hafal, dia mampu aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari yang berguna buat dirinya dan orang lain. Itulah guna kecerdasan. Jadi kalau hanya berteori seorang profesor guru bicara teori di TV bla 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 gitu aja. Prof, udah buat belum ya. Ini catatan kita di situ. Nah, sistem pendidikan kita dari zaman ke zaman akan mengalami tantangan seperti suster bilang itu. Kita mengalami tantangan dari hari ke hari. Seperti kita di NTT. Seperti tadi saya bilang, tidak ada yang miskin di Nusa Tenggara Timur. Yang miskin karena kita belum tahu dan belum paham saja. Contoh paling gampang, kelor. Kelor ini sekarang ini sedang didorong oleh Presiden untuk menjadi makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, agar nanti bayi yang dilahirkan tadi yang saya tanya ibu-ibu yang lagi 2 minggu lagi mau melahirkan itu, agar tidak stunting karena dia akan konsumsi protein yang cukup. Protein di Nusa Tenggara Timur yang melimpah dengan high protein itu adalah kelor. Dan dunia menyatakan ini is a miracle tree, ini pohon ajaib. Dunia bilang itu bukan DTT, dunia WHO menyatakan ini pohon ajaib. Tapi kita DTT ibu-ibu hobi makan Indomie. Ini baru mantap dibandingkan kelor. Kelor apa? Kelor itu. Kalau di Delu pakai bahasa Tetunya suster namanya modomak. Iya toh? Kalau kami orang Dawan bilang itu halfo. Nah, itu begitu modelnya. Jadi kita kadang-kadang tidak maju karena kita tidak paham begitu besar anugerah dan kasih Tuhan buat kita kalau kita tidak. Lalu kita melihat punya orang, wah dari luar itu luar biasa, punya kita yang tidak ada. Nah, ini pendidikan harus mengarahkan kita ke sana dalam zaman seperti ini. Yang ketiga jadi sudah spiritual, intelektual. Yang ketiga sehat, tidak ada orang sakit, pintar, punya luar biasa tapi penyakit. Jalan 2 meter, tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang sehat kerja 18 jam, 20 jam, itu jalan itu, top itu. Sudah punya spiritual hebat, tidak menyerah, pantang mundur, berani luar biasa, peduli, pintar luar biasa menganalisis seluruh kejadian-kejadian sosial dan alam, dan bertahan dalam badai macam apapun, fisiknya kuat. Wah itu tambah lagi.
Bukan begitu ngomong hebat, aja pergi di panas pakai payung. Pergi sawah, baik-baik kerja sambil pakai payung. Gimana? Tidak bisa. Dunia tidak bisa begitu. Nah, ini perspektif hari ini, dunia pendidikan dan pemerintahan harus berubah. Cara pemerintah pakai sepatu dan pakaian itu seperti Pak Joko Widodo. Bukan pakai sepatu yang mahal pergi kantor, karena tiba-tiba ada masalah di rakyat. Rakyat tidak aspal semua, ada masalah yang lumpur. Kita pakai sepatu bagus-bagus, kita tidak memasuk. Ini cetil mata tuh. Ini tantangan kita, dan itu dunia pendidikan. Saya selalu bilang kepada adik saya, kau mengajar itu agar orang paham lokalnya. Kecerdasan itu untuk melayani lokal, tetapi dia mampu melayani bersaing secara global karena dia punya kecerdasan. Intelektualnya itu setara secara global, tapi pelayanannya pada lokal. Itu dunia pendidikan. Tiga sudah, ini tiga saja sudah luar biasa. Ini tiga saja ini sudah sakti mandraguna ini orang Indonesia ini. Tambah satu, 4, networking. Dunia pendidikan harus mendorong orang-orang supaya punya sosial kapital yang baik. Jangan pintar menjadi orang. Belum, mereka lu dekat-dekat saya betul. Gimana? Kau muka kau begini, apalagi orang Bajau. Kau muka kau ini, saya maka kau ini, kau dan kau ini. Nggak ada kapital sosial. Manusia yang tidak punya kapital sosial tidak bisa jadi. Hidup sendiri, bangun pagi berdoa sendiri, makan sendiri, hidup sendiri, mati orang ini. Karena manusia itu manusia sosial. Tidak bisa dia ke macan. Macan boleh sendiri aman, manusia tidak bisa. Manusia butuh manusia lain. Dengan demikian dia bisa hidup. Tidak ada manusia sendiri-sendiri. Saya hidup, itu manusia hutan. Manusia gua namanya itu. Orang dalam gua. Tapi kalau setelah manusia modern, dia tidak tinggal dalam gua. Dia keluar. Dan hari ini, kita sedang membuat gua buat diri kita masing-masing. Kita sendiri, kita saja, jangan yang lain. Kita, itu gua langsung. Kita makin gua, bikin gua buat diri kita sendiri. Apa kalau bukan gua, maka dia membuka dirinya menjadi manusia inklusif. Itu istilah-istilah pembangunan inklusif. Tapi kalau bahasa yang benar supaya kita sedang mendorong agar gua yang sedang kita bangun hancurkan. Sehingga mental block, jadi suster tadi bilang itu, banyak sekali suster dengan suster membuat sekolah pendidikan sini, lembaga pendidikan sini, suster sedang menghancurkan mental block yang sekian lama orang mendidik anak yang keliru itu menjadi didikan yang benar. Mental blocknya sedang dihancurkan. 4 kan? Spiritual, intelektual, sehat, networking, kapital sosial. Nah, kalau punya 4 ini baru uang datang. Jadi betul itu suster, jangan uang itu nggak penting. Banyak orang lihat uang menjadi faktor utama, itu orang miskin. Nah, yang manusia begini nih susah kita akan maju, ajak maju. Makanya Tuhan Allah bawa itu Israel jadi budak di Mesir, bawa keluar kasih mati semua. Generasi-generasi penerus yang pejuang-pejuang mau masuk ke tanah perjanjian. Yang mental budak, yang lihat uang nomor 1, nah itu mati dulu. Itu visinya harus begitu dulu. Jadi uang itu berbeda dengan air. Air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dengar baik-baik anak-anak ya. Kalau kamu tidak punya 4 itu tidak ada uang. Karena uang dengan air berbeda. Air dari atas ke bawah. Jadi jangan cari air di atas. Tidak dapat, dia mengalir ke bawah. Tak ada di bawah sini. Nah, itu air. Kalau uang berbeda. Uang dari bawah ke atas. Makin tinggi status sosialmu, makin cerdas, makin punya daya tahan, makin kenal banyak orang, sehat luar biasa, uang ada. Sakit, penyakit, bodoh, tidak mengerti apa-apa, tidak kenal siapapun, semangat tidak ada. Ini manusia paling miskin di dunia. Nah, inilah imago Dei yang Tuhan maksudkan. Jadi kalau tanya imago Dei macam apa, kalau ini jadi semua, itulah imago Dei. Karena itu terima kasih suster hadir di Pulau Timur, hadir di Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai gubernur hadir di sini bukan main-main. Saya serius mendorong dunia pendidikan.
Karena tidak ada pilihan lain buat manusia untuk mengerti rahasia-rahasia Allah selain daripada pengetahuan. Tidak ada. Karena itu kalau sudah lihat saya banyak marah-marah gubernur bilang orang bodoh tidak masuk surga. Banyak pendeta yang sesat otak tidak sampai ya diribut-ribut. Tapi itu benar, itu bukan kata saya, itu kata Yesus. Hal kerajaan surga seperti seseorang yang pergi ke ladang dan menemukan harta karun di ladang itu dan kembali menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Bayangkan orang bodoh siapa ini pergi lihat kelor tiap hari saja, tidak usaha ke orang lain jauh datang ambil keuntung dulu. Itu juga baik juga. Baik tahu kau itu. Tapi pemahaman orang bodoh dan orang pintar itu bukan sekolah saja. Karena ini dia tidak formal pendidikan, tapi dia mampu membuat ini orang cerdas. Itu cara berpikir yang keliru. Karena itu saya bilang, gereja boleh bubar, tapi sekolah jangan. Saya selalu ganggu itu kepada seluruh, termasuk semua yang terlibat. Karena kalau sekolah itu bubar pengetahuan. Berapa jam kita di gereja? 8 jam? Ya santai. 1 jam paling tambah ajaran sedikit 10 menit tambah dengan seluruhnya 1 jam. Tapi kalau di sekolah dia disiplin, dididik dengan baik, semua dengan baik. Dan saya tadi senang, saya jalan lihat tidak ada sampah di tempat ini, terutama sampah plastik. Dan itu karakter yang baik yang dibutuhkan dunia hari ini. Saya selalu bilang, kalau kamu buang sampah plastik, sampah itu lambat laun balik lagi ke kamu. Contoh, buang dia sampah hari ini, orang ngambil bawa ke laut, dibuang ke laut, dia akan menjadi nano. Kecil, mikro, di bawah mikro. Kecil. Lalu dia masuk, ikan makan. Ikan makan tidak terasa, lalu kita ambil ikan, makan kita. Maka darah kita akan ada unsur plastik di dalamnya karena kita makan seperti itu. Hari ini di Inggris, banyak sekali dites, banyak masyarakat Inggris yang di dalam darahnya ada unsur plastik. Kita di NTT, saya pasti banyak sekali. Nah, karena itu saya harapkan karakter moral seperti ini, suster, yang juga nanti saya punya kadis. Gini, kita kalau belajar hal baik itu jangan malu-malu. Suster bilang jangan omong, tidak bisa. Kita kalau belajar hal baik itu tidak boleh malu supaya kita maju. Nah, saya punya kadis, saya bilang, saya kalau tinggi di SMK, SMA kalau begini hati saya pasti gembira. Saya kalau takut datang di sekolah, saya takut saya pukul dia. Maka saya kalau diajak, saya bilang, kau siap-siap dulu, dan saya pikir nanti hati saya sakit, saya maju kau nanti. Jadi saya maksud gitu, ini sebuah input yang baik. Belajar dari hal baik itu kita terus lakukan. Dan manusia sebelum dia tutup mata sampai selama-lamanya, dia perlu belajar setiap saat. Karena itu, yang baik kan buat kami. Dan tidak usah takut, suster. Hari ini kan gubernur datang di sini. Jadi pasti adalah bantuan-bantuan. Nanti kita coba bisik sendiri-sendiri. Ajaran kita kan begitu. Ajaran kita kalau kasih tangan kanan kasih, tangan kiri tidak boleh tahu. Ajaran kita. Tapi kalau di politik bilang begini, sebelum tangan kanan kasih, hendaklah tangan kiri teriak-teriak dulu, begitu katanya. Karena itu pasti nanti saya akan duduk dengan suster, kita kebutuhan nanti kami dari provinsi, nanti Palinus akan eksekusi. Datang dari gubernur, bukan dia, datang dari gubernur nanti dia eksekusi. Takutnya dia takut juga kalau begitu, bilang kalau dia pikir wah uang tidak ada, ini gubernur sembarang aja, suruh saya ini uang tidak ada. Nah, datang dari gubernur nanti. Karena itu saya sangat gembira untuk berada di sini dan saya harapkan lembaga pendidikan yang ada di sini, Ursulin, mampu terus menjadi satu kesatuan gerak bersama pemerintah, khususnya di Belu, untuk mencerdaskan masyarakat Belu yang ujung-ujungnya orang cerdasnya ujung-ujungnya sejahtera. Jadi orang cerdas tidak sejahtera itu orang keliru. Ada yang pensiunan datang ke kantor saya terima, ada 15 orang. Bapak Gubernur, kami ini kerja jujur jadi kami miskin. Saya pikir-pikir ini orang otak tidak ada ini. Apa hubungan jujur dengan kaya miskin ini? Saya bilang, woi, kau jujur itu hubungan outputnya bukan kaya atau miskin. Outputnya itu dipercaya. Orang jujur dipercaya. Hanya bedanya karena kau bodoh. Kalau orang bodoh ujungnya itu miskin. Tapi kau baguslah, bodoh dan jujur. Jadi adalah harapan di situ.
Orang bodoh dan jujur kan ada harapan. Karena itu kita jangan sekali-sekali bilang, saya ini karena jujur, saya miskin. Ini gimana itu? Orang miskin ya bukan karena, ya jujur bagus dong. Masa lu tuduh orang kaya semua itu pencuri? Kan tidak baik gitu. Nah ini banyak sekali orang berpikir seperti itu. Mungkin dalam pengalaman dia ada temannya mungkin jadi bendahara, dia jadi apa, pencuri bangun rumah, dia mungkin lihat itu, kau kaya kalau pencuri mungkin. Nah saya jujur ya, saya tidak mungkin itu perbandingan yang dia nikmati di dalam pengalaman hidupnya. Jadi sekali lagi suster, saya titip betul bahwa